41, 21, 41, 92 dari ilmu kelautan kelas C. Pada kesempatan kali ini, melalui responsif praktikum sistem informasi geografis, saya akan menjelaskan beberapa hal yang sudah dipelajari selama praktikum sistem informasi geografis. Selama praktikum kita mempelajari ada 4 pembahasan, yang mana untuk modul pertama itu mengenai pengenalan penginderaan jauh, yang kedua ada registrasi, digitasi, dan klip, yang ketiga itu modul interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut, dan untuk modul terakhir yaitu batimetri dan kartografi digital. Baik, saya akan menjelaskan dulu dari modul pertama, yaitu pengenalan penginderaan jauh dan composite band. Oke, untuk penginderaan jauh, melalui definisinya itu dijelaskan bahwa dia merupakan suatu ilmu, seni, dan teknologi mengenai proses memperoleh informasi tentang data objek, area, dan fenomena. Dalam hal ini, sistem inderaja ini melibatkan interaksi antara alat dengan objek menggunakan sensor remote yang tidak secara fisik, jadi dia tidak terlibat secara langsung. Untuk mekanisme penginderaan jauh sendiri menggunakan alat tanpa melakukan kontak langsung dengan objek, area, dan fenomena tersebut. Kemudian hasil dari penginderaan jarak jauh ini berupa detektor kegiatan, di mana akuisisi pengolahan data ini secara otomatis dan analisis citranya itu serta penyajian data itu ditampilkan. Untuk penginderaan jarak jauh ini di era modern sekarang seperti ini itu sangat berkembang dengan pesat, di mana terlihat dari pengembangan citra yang bertambah baru yang disediakan secara gratis sehingga dapat diakses oleh siapa saja dan dengan fitur yang lebih mudah. Kemudian ada composite band. Composite band ini merupakan penggabungan spektrum band monokrom yang mewakili 3 warna dasar atau RGB yang ditandai dengan warna merah, warna blue, dan warna green. Dengan adanya composite band ini memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak informasi spesimen dari sebuah gambar. Selanjutnya, pada praktikum ini menggunakan 2 data citra. Yang pertama itu data citra Google Earth Pro dan juga data citra dari satelit Sentinel. Untuk satelit Sentinel ini merupakan satelit yang dikembangkan oleh ASA yang terdiri dari Sentinel 1A, kemudian Sentinel 1B, kemudian 2A dan Sentinel 2B, dan terakhir ada Sentinel 3A dan 3B. Perbedaannya dengan Google Earth Pro, sedangkan Google Earth Pro ini merupakan aplikasi geospasial di mana dia menampilkan muka bumi secara virtual dengan sajian data citra yang memiliki resolusi tinggi dan cakupan rekamannya luas. Untuk kelebihannya, dia memiliki tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan satelit Sentinel. Selanjutnya, untuk software yang digunakan pada modul pertama ini ada 2. Yang pertama modul ArcGIS, yang kedua Google Earth Pro. Datanya itu bakal diolah dulu di Google Earth Pro, kemudian bakal dilanjutkan di program software ArcGIS. Kemudian untuk program pengolahan data citra Sentinel ini, yang pertama mendownload data dan mengolahnya dengan mendapatkan data itu melalui website USGS. Citra ini didapatkan pada laman Earth Explorer di website USGS, yang kemana dilakukan proses penggabungan band dengan ArcGIS. Pada pengolahan data ini, dia memiliki kelebihan di mana dia dapat menembus awan, kemudian hujan, serta mendapatkan datanya lebih akurat. Dalam hal ini, pengolahan data citra Sentinel ini dipilih di mana data yang tidak terlalu tertutup awan, di mana data itu lebih jelas, maka dipilih. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, dia memiliki resolusi radiometri yang dihasilkannya itu kurang efektif. Kemudian untuk pengolahan data citra Google Earth, untuk data citra ini didapatkan melalui program Google Earth atau websitenya USGS juga. Dia didapatkan dengan proses penggabungan data Landsat dan data satelit. Kelebihannya, dia memiliki hasil resolusi spasial yang lebih baik dengan datanya itu temporal atau lebih lengkap. Kemudian kekurangannya itu dia tidak memiliki informasi metadata mengenai perolehan citra yang digunakan.
Selanjutnya untuk modul kedua yaitu registrasi, digitasi, dan klik. Untuk modul ini dijelaskan bahwa registrasi itu merupakan metode yang dilakukan untuk menyamakan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit, dengan memperhatikan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi dari geometrik. Kemudian untuk digitasi itu merupakan proses konversi data analog meliputi objek peta ke dalam format digital. Dia itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada digitasi point, kemudian ada digitasi polyline dan digitasi polygon. Yang ketiga ada klip peta. Klip peta itu merupakan teknik geoprocessing yang dilakukan melalui software ArcGIS. Proses ini memfokuskan pada satu wilayah tertentu. Untuk proyeksi peta ini perlu diketahui bakal ada kegiatan di mana registrasi ini merupakan tahap awal. Tahap awal kita melakukan pemetaan meliputi produksi arsip, kemudian kebebasan hijau, dan penelitian lainnya. Sedangkan tujuan untuk melakukan registrasi ini agar kita dapat melakukan proses digitasi scanning, memiliki sistem koordinat scan dan skala yang beragam, sehingga sangat membutuhkan titik kendali. Kemudian untuk software yang digunakan, kita menggunakan dua software juga. Yang pertama Google Earth Pro dan juga diolah di aplikasi ArcGIS. Untuk pengolahan datanya, yang pertama itu proses mendownload data peta menggunakan Google Earth Pro. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu registrasi dan digitasi melalui software ArcGIS. Download peta itu dari website ini geoportal rupa muka bumi. Untuk proses ekspor dan importnya itu serta klip data itu juga menggunakan ArcGIS. Untuk klip ini dia itu merupakan bagian dari salah satu komponen dalam software ArcGIS. Dia itu memiliki fungsi memotong objek untuk mendapatkan objek yang diinginkan. Ya, pemotongan ini bertujuan untuk memisahkan pemetaan berdasarkan objek-objek yang diinginkan. Untuk hasil datanya berikut ditampilkan perbedaannya. Untuk gambar pertama ini adalah registrasi. Kemudian untuk tahap kedua ini adalah digitasi. Ini digitasi polygon, polyline, dan kemudian ada juga klip. Ini untuk hasil klip. Baik, selanjutnya dijelaskan lagi untuk model ketiga yaitu interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Untuk interpolasi sendiri merupakan metode mengisi kekosongan data dengan langkah tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sejebaran kontinu. Hal ini dimaksudkan bahwa pemetaan itu merupakan salah satu metode matematis untuk menentukan nilai pada lokasi-lokasi yang tidak memiliki data. Proses estimasi nilai ini pada wilayah itu tidak memiliki spesimen, di mana dia itu tidak dapat diukur sehingga membentuk peta sebaran nilai pada seluruh wilayah. Untuk mendapatkan data dengan memanfaatkan data yang sudah diketahui sehingga tampilan peta nilai pada seluruh wilayah. Jadi di mana data yang awalnya kosong akan dapat terisi melalui interpolasi. Untuk macam-macam interpolasi itu terbagi atas 4. Yang pertama itu ada interpolasi spline, yang kedua itu interpolasi distance weighted, yang kedua ada interpolasi kriging, kemudian ada interpolasi inverse distance weighted juga. Bukan weighted, ini natural network. Maka aku jelasin dulu. Untuk interpolasi spline itu merupakan metode interpolasi di mana proses estimasi nilainya itu rendah dan tinggi itu tidak terdapat itu pada peta. Dia menggunakan pendekatan fungsi spline sebagai polinom penghubung. Jadi dia itu memperkirakan nilai di bawah minimum dengan dataset yang diinginkan. Spline ini digunakan untuk membuat
permukaan bumi. Kemudian ada inverse descent weighted. Untuk inverse descent weighted ini sendiri, dia merupakan metode yang digunakan dalam interpolasi, di mana dia tidak memiliki kekurangan ataupun kelebihan. Dia menghasilkan akurasi permukaan dengan cukup baik walaupun data yang digunakan itu sedikit. Itu untuk inverse descent weighted. Kemudian ada metode kriging, yaitu dia menghasilkan prediksi estimasi yang tak bias. Yang tak bias di sini maksudnya dia memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Singkatnya itu dijelaskan bahwa dia itu merupakan bagian dari interpolasi yang mengolah data hasil analisa estimasi stochastik. Itu maksudnya adalah besar nilai mewakili suatu titik yang tidak tersampel berdasarkan titik-titik tersampel yang berada di sekitarnya. Yang terakhir ini ada natural network, di mana metode ini menginterpolasi data yang memiliki mekanisme dengan mencari titik yang berdekatan dengan titik sampel. Jadi yang dicari adalah titik terdekat dari titik sampel. Kemudian untuk klorofil A. Klorofil A sendiri merupakan pigmen fotosintesis yang paling penting, karena sebaran klorofil A ini di suatu wilayah akan diidentifikasikan melalui interpolasi. Kemudian ada interpolasi dari suhu permukaan laut. Ini merupakan komponen utama untuk mengendalikan cuaca dan iklim. Sebaran SPL ini di suatu wilayah itu akan diidentifikasikan dalam modul ini. Kemudian untuk modul terakhir yaitu modul batimetri dan kartografi digital. Untuk modul ini dijelaskan bahwa batimetri berisi informasi ukur kedalaman daerah perairan laut dari atas permukaan hingga ke dasar laut. Jadi dari atas permukaan laut dan dasar laut itu berisi informasi seluruhnya itu terdapat di batimetri. Untuk peta batimetri ini merupakan data spasial yang berisi informasi kedalaman suatu daerah perairan, di mana informasi batimetri ini menggambarkan tentang kondisi, struktur, dan bentuk dasar perairan di suatu daerah. Untuk interpolasi sendiri, untuk batimetri sendiri memiliki kegunaan, yaitu dia sangat penting bagi aktivis kelautan, di mana dalam pengelolaannya dia dapat digunakan sebagai sarana pelabuhan, terus untuk lokasi jalur pelayaran dan pemetaan kondisi perairan, laut, dan pantai. Kemudian contoh dari batimetri ini juga dapat memetakan kondisi habitat, di mana dia digunakan sebagai informasi dasar zona potensi dari wisata laut maupun budidaya perikanan. Untuk peta batimetri ini memiliki kegunaan yang sering digunakan sebagai menentukan jalur pelayaran, juga perencanaan pembangunan pantai, serta pembangunan jaringan yang ada seperti pipa di bawah laut. Kemudian ada kartografi. Kartografi berikut adalah gambar hasil dari kartografi. Untuk yang sebelumnya, ini adalah berikut hasil gambar batimetri. Untuk kartografi sendiri merupakan proses grafis untuk mengubah suatu gambar menjadi peta yang terlihat berguna atau menjadi sebuah komposisi peta. Pengertian dari kartografi sendiri, dia itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada kartografi manual dan juga kartografi digital, di mana kartografi manual ini dia menyusun kumpulan data, dia tidak melibatkan unsur digital. Jadi penggambaran itu secara manual menggunakan media kertas ataupun kalkir seperti alat tulis drawing pen maupun pensil lainnya. Kemudian sedangkan untuk kartografi digital, dia merupakan proses menyusun kumpulan data, di mana data yang dikumpul itu berupa format gambar digital. Jadi dia lebih menampilkan peta secara akurat, mewakili area tertentu, merinci jalan utama dengan format digital gitu. Tanpa membutuhkan alat bantuan seperti manual tadi. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di kartografi ini? Dia mempelajari tentang
pengumpulan data, olah data, simbolisasi, penggambaran analisis, dan interpretasi peta. Berikut ada jenis kartografi, yaitu kartografi manual dan digital. Ya, untuk bagaimana sih pengolahan datanya? Pengolahan datanya itu batimetri dan kartografi digital itu diolah melalui program ArcGIS, di mana hasil batimetri nantinya akan menunjukkan perbedaan kedalaman wilayah perairan. Proses interpolasi dilakukan dalam mengolah batimetri top photo raster. Untuk hasil top photo raster nanti akan didapatkan, dan setelah didapatkan akan dilanjutkan dengan kartografi digital. Untuk top photo raster sendiri merupakan metode yang tersedia di ArcGIS yang berfungsi untuk menentukan nilai pada lokasi yang tidak memiliki data. Jadi tools dari top photo raster ini mengeneralisasikan data atribut menjadi variabel regional sesuai dengan keadaan wilayah sekitar. Jadi akurasi dari suatu pengukuran pada tingkat kepercayaan itu kualitasnya itu hasilnya itu mengakomodasi tipe data vektor point, line, polygon. Untuk akurasinya sendiri itu tingkat kepercayaannya itu diperoleh dengan menggali tingkat kepercayaan dan juga menentukan nilai pada ketinggian untuk setiap pixel raster dengan memperlihatkan beberapa constraint untuk memastikan struktur jaringan terkoneksi, dan dia itu juga memonitoring ruas sungai agar tergambar dengan baik. Sekian dulu dari aku Sabrina Firdaus dengan Induan 0401214192 dari Ilmu Kelautan kelas C. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.